Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Latif, dan di video ini saya akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Yang pertama ada pengertian propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu pasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Selanjutnya ada propagasi gelombang radio. Adalah proses perambatan gelombang radio dari pemancar ke penerima. Transmisi sinyal dengan media non-kawat memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal radio ke udara bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik yang meliputi inframerah atau radiasi panas, cahaya tampak atau visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dan sinar kosmik. Gelombang elektromagnetik berasal dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Nilai panjang gelombang berhubungan dengan frekuensi dan kecepatan gelombang, di mana kecepatan gelombang bergantung pada media. Dalam kasus ini, medianya adalah ruang bebas. Panjang gelombang sama dengan kecepatan gelombang dibagi dengan frekuensi, di mana kecepatan gelombang itu sama dengan ruang bebas, sama dengan 3 dikali 108 meter per detik. Selanjutnya, propagasi gelombang tanah atau ground wave. Gelombang tanah atau ground wave adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dalam lautan. Untuk memperkecil rendaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Dalam pemakaian tertentu, dengan frekuensi 100 Hz, rendamannya hanya sekitar 0,3 dB per meter. Rendaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi. Misalnya pada 1 GHz, rendamannya menjadi 100 dB per meter. Dan ini adalah contoh gambar dari propagasi gelombang tanah atau ground wave. Selanjutnya ada propagasi gelombang ionosfer. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga disebut gelombang langit atau sky wave. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi disebut dengan skipping. Ionosfer tersusun dari 3 lapisan, mulai dari yang terbawah yang disebut dengan lapisan D, E, dan F. Sedangkan lapisan F dibagi menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2 yang lebih atas. Pada frekuensi tinggi atau daerah HF yang mempunyai range frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionosfer. Yang pertama, lapisan D, terletak sekitar 40 km sampai 90 km. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang-gelombang yang berfrekuensi rendah. Lalu ada lapisan E, terletak sekitar 90 km sampai 150 km. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dari gelombang yang bisa dibiaskan lapisan D. Dalam praktek, lapisan E mampu membiaskan gelombang hingga frekuensi 20 MHz. Selanjutnya ada lapisan F, terdapat pada ketinggian sekitar 150 km sampai 400 km. Lapisan ini terionisasi relatif konstan setiap saat. Lapisan F bermanfaat sekali untuk transmisi jarak jauh pada frekuensi tinggi dan mampu membiaskan gelombang pada frekuensi hingga 30 MHz. Ini adalah contoh gambar lapisan ionosfer. Lalu selanjutnya ada propagasi troposfer atau troposfer scatter. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfer, tetapi ditujukan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi.
Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkau mencapai 400 km. Selanjutnya ada propagasi line of sight. Propagasi line of sight disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave, karena gelombang yang terpencar dari antara pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave, karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di ruang angkasa. Band frekuensi yang digunakan pada jenis propagasi ini sangat lebar, yaitu meliputi band VHF 30-300 MHz, UHF 0,3-3 GHz, SHF 3-30 GHz, dan EHF 30-300 GHz, yang sering dikenal dengan band gelombang mikro atau microwave. Pada propagasi LOS terdapat daerah yang harus dan wajib terhindar dari halangan. Daerah itu disebut dengan daerah Fresnel atau Fresnel Zone. Redaman pada ruang bebas atau free space loss. Redaman loss berharga rata-rata sama dengan redaman ruang bebas. Dalam perhitungan, redaman lintasan dianggap tetap, sehingga untuk loss adalah LP sama dengan 32,5 ditambah 20 log D km ditambah 20 log F MHz kali 2,5. Ini adalah contoh gambar dari propagasi line of sight. Selanjutnya ada frekuensi kritis. Frekuensi kritis adalah frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila ditransmisikan secara vertikal pada kondisi atmosfer yang ada. Lalu selanjutnya ada sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut yang dibentuk oleh lintasan gelombang yang menuju dan masuk ionosfer dengan garis yang ditarik dari garis vertikal titik pemancar di bumi ke pusat bumi. Selanjutnya ada maksimum usable frekuensi atau MUF. Maksimum usable frekuensi atau MUF adalah frekuensi tertinggi, di mana gelombang masih bisa dikembalikan ke bumi dengan jarak tertentu. Yang terakhir ada difraksi dan hamburan atau scattering. Difraksi oleh penghalang atau knife edge diffraction. Difraksi adalah kemampuan gelombang untuk berbelok setelah mengalami benturan dengan penghalang. Difraksi oleh bukit, pohon, dan bangunan dan lain-lain sulit sekali dihitung. Akan tetapi, perkiraan redamannya dapat diperoleh dengan mengingat harga-harga ekstrim yang disebabkan oleh difraksi rintangan tajam yang menyerap sempurna atau knife edge diffraction. Lalu hamburan oleh troposfer atau troposphere scatter. Sistem komunikasi radio yang menggunakan sifat hamburan gelombang elektromagnetik oleh partikel-partikel troposfer yang disebut sistem tropo atau thin line tropo scattering system. Jaraknya berkisar dari 200 sampai 800 km dan frekuensi yang dipakai yaitu 300 sampai 30.000 MHz, berada di daerah UHF dan SHF. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.